Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat tubuhku, jernih pikiranku. Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Robi. Bagaimana kabar yang tidak hadir? Kabarnya? Sakit. Ada yang minta izin. Ya, bagi yang sakit, mari kita doakan dia supaya cepat sembuh. Nah, sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu. Coba Didik, pimpin doa ke depan. Atau tempat duduk saja? Tempat duduk saja. Tempat duduk. Tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Surat Al-Qadar. Ya, supaya tambah semangat belajarnya, sebelum belajar kita tepuk champion dulu ya. Dulu. Semuanya kita tepuk. Nah. 1, 2, 3. Tepuk champion. Nah, sekarang tepuk beat lagi. Beat 1. Beat 1. Beat 1. Beat 2. Beat 2. Beat 2. Beat 3. Beat 3. Nah, menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
belajar? Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pencernaan hewan ruminansia. Apa contohnya hewan ruminansia? Kerbau, pimping, ya domba. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran tentang pencernaan manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini dari video, ada gambar nanti dibayangkan, ada nyanyi. Kita atau kamu harus bisa menyebutkan organ pencernaan, apa fungsinya, kemudian jelaskan. Paham? Nah, untuk yang pertama, nih Ibu ada gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar yang pertama ini apa? Mulut. Kalau kita makan, pertama kali makanan kita masukkan ke mana? Mulut. Yang mana mulutnya? Nah, ada mulut semuanya. Kemudian setelah makanan masuk ke mulut, kira-kira mana lagi? Mana? Kerongkongan. Apa ini kerongkongan? Yang mana? Nih. Ya, ini kerongkongan. Ini kerongkongan. Setelah makanan masuk ke mulut, dibawa ke kerongkongan. Kemudian lagi. Nah, mana yang lambung? Nah, di tengah. Dari kerongkongan lalu masuk ke lambung. Di lambung diapakan? Nah, setelah lambung mana lagi? Mana yang halus? Yang mana? Ini yang halus namanya. Setelah usus halus baru ke besar. Lalu sisanya diapakan? Dibuang. Kemana dibuang? Anus. Di ujung usus halus ini ada namanya anus. Ini adalah beberapa alat atau organ pencernaan manusia. Yang pertama, ini lambung. Terus usus besar. Nah, dari organ pencernaan ini ada lagi fungsi-fungsinya. Apakah fungsinya semuanya sama? Nah, mulut beda fungsinya. Kemudian kerongkongan juga berbeda. Ada lagi? Lambung. Beda lagi. Usus halus, usus besar. Kemudian anus. Sekarang kita lihat lagi apa fungsinya. Sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama. Nyanyi tentang organ pencernaan. Ayo kita belajar sistem pencernaan pada manusia dari kulit ke anus. Pada manusia dari kulit ke anus. Makanan mulut, hidungnya bergigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan dengan peristaltik. Ada 3 enzim. Asam klorid terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Masuk ke anus terjadi penyerapan. Sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar terair hingga amsas langsung dibuang di anus. Nah, bagaimana? Asik? Asik kan? Nah, ini juga menjelaskan tentang pencernaan manusia. Ada dari mulut. Mana lagi?
kimiawi yang dibantu oleh air ludah. Lalu masuk ke kerongkongan. Apa yang terjadi di kerongkongan? Gerakan apa tadi? Mendorong. Iya, mendorong. Itu gerakan apa namanya? Peristaltik. Itu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Di lambung ada juga makanan itu lebih dihaluskan lagi, dibantu oleh enzim lagi. Enzim apa? Siapa yang ingat tadi? Enzim apa namanya? Enzim apa tadi? Pepsid, ya kan? Lagi ada 3 tadi. Pepsid, renin, ya bagus. Keluarkan suaranya. Apa tadi ada yang sebutkan tadi? Klorid. Klorid itu ada tahu klorid ya. Kemudian setelah dihaluskan di lambung, kemana masukkan lagi? Halus. Di sana apa yang terjadi? Menurut tadi? Bagus. Usus halus itu menyerap sari-sari makanan. Setelah diserap oleh sari-sarinya, apa yang tersisa lagi? Ampas atau sisa. Jadi setelah sisa-sisa makanan lewat usus besar diserap air, kemudian apa lagi? Keluar lewat anus. Itulah terakhir dari perjalanan makanan yang kita makan tadi. Nah, sekarang ya ini ada video. Nah, perhatikan ya. Tadi tidak ada gambarnya, sekarang ada gambar. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Mustini di Sejarah Kejuruan Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, teman-teman mampu memahami fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Seperti apa sih sistem pencernaan pada manusia? Teman-teman, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, teman-teman, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pencernaan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sudah paham, teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan teknologi enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke, teman-teman.
selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah teman-teman, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah, teman-teman, organ yang ada di dalam mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian, proses yang kelima, dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya, proses yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, teman-teman, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, lalu apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem Sekarang kita akan berdiskusi dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama akan membuat tentang sistem pencernaan tersebut dan organ pencernaan dan fungsinya, tetapi dalam bentuk paragraf. Paragraf paham kan? Berbentuk paragraf. Ceritakan dalam paragraf tersebut apa organ pencernaan, apa fungsinya. Nah, kelompok yang kedua membuat dalam bentuk peta konsep. Seperti yang pernah kita pelajari peta konsep kan. Ini ada nanti LKS-nya, LKPD-nya Ibu sediakan. Jika membuat di situ, misal di kotak pertama misalnya mulut buat fungsi buat. Kotak kedua, kerongkongan apa fungsi? Paham? Kemudian kelompok yang ketiga, dalam nanti ada gambar Ibu sediakan, potong-potong gambarnya, kemudian itu ada pada LK yang Ibu berikan. Di sampingnya dibuat misi-misi dari gambar tersebut. Paham? Itu akan Ibu nilai kekompakan, kerjasama, itu nilai yang gitu. 15 menit dari sekarang. Nama siswa sebenarnya ya. Kemudian dalam burung buat besar 15 menit ya, 15 menit berarti jam 9:10 habisnya. Silakan. Itu cari yang lain. Lu kok berikan ke kawan dari kertas. Itu yang lain, bagian yang lain ya. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari
Semuanya berdiri ke depan. Ya, dalam semuanya. Perwakilan dari masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Pertama dulu kelompok Pelangi. Siapa yang akan mewakili? Cepat. Nah, hadir. Ya, hadir. Silakan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pelangi akan menyampaikan hasil diskusi Kelompok kami. Nah, tentang apa? Tentang perencanaan dan organnya. Nah, silakan dengarkan. Tahukah kamu apa itu alat pencernaan manusia? Berikut kami akan menceritakan contoh alat-alat pencernaan manusia beserta fungsinya. 1. Mulut. Mulut merupakan alat pertama dari organ pencernaan. Fungsi mulut adalah mengunyah atau menghancurkan makanan secara kimiawi. 2. Kerongkongan. Setelah makanan dihancurkan oleh mulut, lalu kerongkongan akan mendorong makanan secara peristaltik. Fungsinya adalah menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. 3. Lambung. Lambung memiliki 3 enzim, yaitu pepsin, renin, asam lambung. Fungsi lambung adalah menghaluskan makanan hingga menjadi bubur. 4. Usus halus. Setelah lambung menghaluskan makanan hingga menjadi bubur, lalu usus halus akan menyerap sari-sari makanan. Fungsinya adalah menyerap sari-sari makanan. 5. Usus dasar dan anus. Setelah usus halus menyerap sari-sari makanan, usus besar akan menyerap air-air makanan hingga menyisakan ampas. Lalu ampas itu dibuang oleh anus. Ya, bagus. Ada tanggapan bagi teman yang akan menanggapi? Silakan. Ada yang menanggapi kelompok Pelangi? Ada setuju dengan pendapat kelompok Pelangi? Setuju. Nah, ada lagi yang mau disampaikan, Dek? Nah, tutup dulu. Demikian diskusi saya. Demikian hasil kelompok kami. Saya tutupi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran kelompok Jokowi lagi. Presiden lagi. Ya. Nih akan diwakili oleh siapa? Bukan dari siapa, bukan siapa. Salam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok Jokowi. Ya, diskusinya tentang apa, Sipa? Fungsi alat-alat pencernaan manusia. Ya, betul, silakan. 1. Mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk mengunyah atau merobek makanan halus dan dibantu oleh air lidah. 2. Kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah untuk mendorong makanan atau peristaltik hingga ke lambung. 3. Lambung. Fungsi utama
6. Anus. Fungsi utama anus adalah untuk membuang sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ada kelompok lain ini menanggapi? Nggak ada? Setuju dengan kelompok Jokowi? Setuju. Ada lagi yang mau sampaikan? Nah, kalau nggak ada, silakan Bro. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Jokowi yang terakhir kelompok Matahari, silakan. Yang diwakili oleh Raihana. Kelompok apa lagi tadi? Kelompok Matahari. Nih kelompok Matahari, silakan Raihana. Buka dulu Raihana. Bagaimana mukanya? Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah kami. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok Matahari. Tentang apa? Diskusi kami adalah tentang sistem pencernaan manusia. Ya, silakan. 1. Mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah atau menghancurkan makanan yang dibantu oleh gigi dan dibantu oleh air liur. 2. Kerongkongan berfungsi untuk mendorong makanan menuju ke lambung. 3. Lambung. Lambung berfungsi untuk lebih menghaluskan makanan yang dibantu oleh zat enzim. 4. Anus. Anus dulu setelah lambung. Lagi? 4. Usus halus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. 5. Usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air. 6. Anus. Anus berfungsi untuk membuang atau mengeluarkan ampas-ampas sisa makanan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari ketiganya tadi, penampilan ketiga kelompok tadi semuanya bagus. Semuanya sudah paham tentang apa? Pencernaan manusia, organnya serta fungsinya. Sekarang kita simpulkan lagi. Yang pertama apa? Organnya dulu, tolong sebutkan. Kalau fungsi mulut apa? Untuk merobek makanan di dalam mulut, apa yang membantunya? Di dalam mulut namanya pencernaan kimiawi dan mekanik keduanya itu. Nah, kemudian makanan masuk ke kerongkongan. Di sana terjadi gerakan ya mendorong makanan, namanya gerakan apa? Peristaltik. Nah, gimana didorong makanan tersebut? Lambung. Di dalam lambung apa yang terjadi? Lambung akan menghaluskan makanan agar menjadi bubur. Iya, jadi fungsi lambung itulah menghaluskan makanan dari mulut, kan belum halus benar enggak? Juga di lambung lebih dihaluskan lagi, dibantu dengan enzim dan asam. Yang pertama enzim apa tadi? Kemudian dari lambung kemana lagi dibawa makanan tersebut? Di usus halus apa yang terjadi? Jadi, ya, fungsi usus halus itu adalah menyerap sari-sari makanan. Kemudian setelah dari usus halus dibawa lagi ke besar. Jadi fungsi usus besar ini apa? Menyerap air dan menyalurkan sisa-sisa makanan ke mana? Di anus selesai. Sampai di anus apa? Sisa makanan sampai di anus apa lagi? Dibuang. itulah kita namanya buang air besar. Nah, itulah
sistem pencernaan manusia. Nah, sekarang ada beberapa soal. Nah, kerjakan yang masing-masing. Soal gerakannya dan masing-masing. Jangan lupa nama. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini yaitu tentang membuka pencernaan. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita tutup dengan membacakan doa. Berdoa